dulu saya berpikir ya, yang paling penting itu adalah mengelola waktu. Kan setiap orang mengelola waktu 24 jam sehari ya. Ternyata saya pribadi ya belajar dari banyak tokoh-tokoh juga ya, enggak cuma masalah waktu, tapi juga gimana cara kita mengelola energi. Contohnya begini Mas Ali. Contohnya saya ya jam 7 malam itu waktu saya tuh capek. Kalau saya paksain nulis gitu kan atau berpikir itu nggak maksimal. Makanya saya kalau malam itu biasanya riset atau membaca. Saya akan mengoptimalkan waktu saya tuh pagi ya dari jam 4 sampai jam 12. Itu waktu paling maksimal gitu. Menulis. Selebihnya saya riset, saya editing. Saya follow up klien, follow up leads kayak gitu sih. Jadi saya harus tahu nih jam-jam terbaik saya ketika energinya bagus kapan, jam-jam saya ketika saya kayak low battery, low bat kapan gitu kan. Jadi saya harus tahu nih. Karena saya selalu terbantu dengan kayak teknik Pomodoro ya gitu. Pernah tahu juga ya. Jadi selalu itu sih. Karena sekarang saya ke distract dengan media sosial gitu kan. Jadi walaupun saya misalkan buka laptop ini 10 jam, kalau yang 5 jamnya saya cuma scrolling ya juga itu namanya nggak produktif, tapi itu cuma sibuk namanya kan. Jadi saya harus tahu kapan stop untuk apa? Memikirkan yang lain di luar dari kerjaan. Makanya saya sekarang Pomodoro tuh teman saya nih. Jadi ketika 25 menit nih ya udah saya fokus 5 menit break dan seterusnya kayak gitu. Jadi how we manage our energy gitu. Tapi dalam sisi mengelola waktu juga kan juga tetap dibutuhkan ngaruh kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik juga gitu. Di samping energy management Nah, kalau dalam konteks pengelolaan waktu seberapa berbeda juga. And how do you manage your time? How do you stay consistent and highly committed gitu dengan waktu? Ya. Saya berusaha untuk memiliki ritual sih. Setiap pagi saya memiliki ritual menulis pagi hari gitu. Misalkan saya produce satu konten di LinkedIn, ya udah setiap pagi saya harus produce. Kemudian ketika itu selesai, saya nulis buku. Kalau ada klien, kalau ada project, kalau enggak ada saya nulis buku untuk diri sendiri gitu. Dan kemudian ketika anak saya bangun ya saya sambil ngawasin anak. Itu kenapa saya bilang how I manage energi kan, nggak cuma time. Karena anak saya kebetulan special needs kan, which is tuh nggak mudah untuk treat him kan, nggak mudah. Makanya pinter ngatur waktunya nggak cukup, tapi kita juga ngatur emotion kita gitu. Makanya kalau kita belajar psikologi kan, emotion kan energi in motion kan, bisa negatif bisa positif. Nah kita harus mengkondisikan apapun kondisinya, kita nggak boleh tergoda atau tersulut emosi negatif oleh kejadian luar. Kita harus stay calm gitu kan. Stay cool ya agar proyek-proyek kita selesai. Karena kalau kita ngikutin challenge dari luar, ya udah buyar sudah. Karena sebanyak apapun waktu ya kalau sebagai self employed ya itu berasa kalau kitanya nggak komit, kita akan merasa leha-leha kan. Punya banyak waktu padahal deadline dari klien kan semakin mepet nih. Jadi intinya saya tuh time blocking itu penting banget gitu ya, time blocking. Misalnya saya nih hari ini ke tengah kota nih ke Jakarta. Saya tahu nih hari ini jam berapa, ngapain aja di mana saya tahu. Sampai sebulan ke depan saya tahu. Kapan aja saya harus keluar rumah, kapan saya harus ngisi acara, kapan saya harus family time, kapan harus rekreasi gitu ya. Penting banget. Dan itu gimana atau apa cara-cara tertentu mungkin dari orang-orang bisa berbeda-beda tapi untuk Mas Agung sendiri gimana cara Mas Agung untuk tadi bisa mengelola energi dan emotion tadi itu ya, karena tadi emotion kita bicara energy in motion. Kalau tadi kan mengelola energi yang tadi Mas Agung sampaikan konteksnya tahu kapan, karena menulis tuh butuh energi lebih gitu kan, jadi gue tempatkan di pagi gitu kan Nah tapi juga kalau dalam konteks gimana dalam waktu yang sudah di blok tadi itu energi kita tuh tetap oke. Kayak misalnya dengan anak mungkin habis nulis kan juga capek gitu kan. Nah tapi terus kemudian dengan anak itu juga butuh energi yang nggak sedikit juga gitu kan. Dan ada nggak cara-cara tertentu atau teknik tertentu atau prinsip tertentu yang Mas Agung pegang gitu ya dan terapkan untuk bisa mengelola emotion tadi biar tetap calm, tetap cool gitu. Oke. Kalau saya biasanya simpel saja, saya tidur cukup dan saya sabari olahraga.
Dan saya family time, imbang sih. Jadi saya nggak cuma melulu pekerjaan, tapi saya juga memperhatikan sosial ya. Saya sabar itu jogging sama opa-opa mas. Sabari sekitar ada 15 opa-opa di kompleks. Saya tinggal di Sawangan Depok kan masih cukup hijau ya. Jadi sabari saya bercengkrama sama mereka gitu. Itu yang buat saya tuh sekarang merasa punya meaning sih. Dari banyak opa-opa, bahkan oma-oma juga gitu kan campur. Saya mengerti dan memahami banget, menyadari arti dari hidup. Life is so short kan. Jadi saya harus maksimalkan setiap waktu yang saya punya. Kapan waktunya olahraga, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya main sama anak, kapan waktunya networking, kapan waktunya konten. Itu semua saya kondisikan dengan sebagaimana mestinya gitu. Pernah terasa atau kok ini ya pernah terasa kayak kok kayak abis ini gue pengen deh kayak break free sebentar sama dari apa jadwal gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi kayak break free, jadi ada ya let's see what happen gitu, atau emang terjadwal semuanya gitu. Saya orangnya sebenarnya spontan sih. Makanya karena spontan sebenarnya bisa jelek bisa bagus ya tergantung mindset kita. Karena saya orangnya spontan dan random banget, makanya saya pakai scheduling atau time blocking untuk membantu saya biar nggak random. Karena kalau saya nggak ada time scheduling gitu ya, saya kan hancur kan jadwalnya kan. Makanya saya selalu time blocking. Gitu. Jadi justru time blocking ini karena sadar Ya. dengan kespontanan diri. Iya benar. Jadi justru sangat ada spontanitas itu, sangat ada. Banget. Oh, I see. Pada dasarnya saya tuh orangnya nggak mau ngatur dan nggak mau diatur. Free thinker banget. Makanya saya nggak kurang cocok karyawan kan. Karena orangnya nggak mau ngatur, nggak mau diatur. Makanya sekarang independen kan. Gitu. Oh, menarik. Nah, tapi gimana? Karena di dalam itu kan ada keinginan untuk spontanitas untuk mencoba, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu, pengen mencoba ini. Nah, gimana nge-balance itu agar juga si spontanitasnya juga tetap hidup tuh serta degree, jangan sampai mati juga gitu. Ya kuncinya adalah kita goal setting sih. Kita harus tahu goal kita, misalnya bulan ini ngapain, minggu ini ngapain, hari ini kita ngapain. Katakanlah saya memiliki goal-goal yang saya breakdown yang lebih kecil ya goalnya. Ketika saya udah achieve ya udah saya bisa ngasih reward ke diri sendiri untuk apa tuh bebas kayak gitu mas. Jadi kuncinya kita harus tahu goal. Oke. Itu sih kuncinya goal. Goal setting itu penting banget bagi aku. Oke, menarik. Apa yang paling Mas Agung sukai dari proses menulis buku? Saya belajar menjadi diri sendiri sih. Itu pertama. Kedua saya belajar happy gitu. Menjadi happy tanpa syarat. Karena dari setiap buku yang saya tulis, saya jujur banyak belajar banget jadi wise. Jadi lebih insightful gitu kan. Dan khususnya saya lebih peka dengan dunia ya. Apa yang terjadi saat ini gitu. Dan ada nggak tema-tema tertentu dari buku-buku yang Mas Agung tulis yang mungkin terasa lebih impactful terhadap how you live your life gitu? Ada. Saya merasa yang gue banget itu adalah self improvement. Self improvement. Karena self improvement lah yang membantu saya tadi di masa kegelapan, quote unquote, saya pernah career break atau sabbatical selama setahun. Saya nggak tahu tujuan hidup seperti apa. Saya ke life coach, ke hipnoterapis, ke psikolog, ke ahli ruqyah. Yang membantu saya untuk apa? Untuk heal gitu ya. Itu apa? Menulis gitu. Jadi menulis itu membuat saya tercerahkan ya, membuat saya lebih happy dan berusaha meluapkan apa yang terjadi dalam pikiran saya atau perasaan saya.